Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses awal atau tahapan awal dari siklus akuntansi, yaitu menganalisis dokumen transaksi dan dokumen pendukung. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan entry jurnal, maka kita harus melakukan analisis terhadap dokumen transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Jadi dokumen transaksi yang terkumpul akibat dari transaksi yang terjadi pada periode tersebut harus kita analisis. Perlu diketahui karena ini adalah perusahaan dagang, sebagai contoh ya perusahaan dagang, ada beberapa jurnal yang harus dibuat. Yang pertama jurnal khusus ya, di mana jurnal khusus sendiri ada 4 jenis jurnal. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada juga jurnal kas kecil atau petty cash. Kemudian ada juga jurnal umum, di mana jurnal umum ini adalah jurnal yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang tidak bisa dikategorikan kepada jurnal khusus dan jurnal kas kecil. Nah, yang pertama yang kita bahas terkait analisis dokumen transaksi ini, bahwa pada saat kita melihat dokumen transaksi, kita harus lihat yang pertama kop suratnya dari dokumen transaksi tersebut. Apakah kop surat itu perusahaan kita sendiri atau dari pihak lain? Ya, seperti di contoh ini perusahaan UD Buana. Nah, untuk dokumen transaksi yang pertama ini kop suratnya perusahaan sendiri. Ya, karena ini juga sangat berpengaruh ya. Ada beberapa transaksi yang kita menerima surat atau dokumen transaksi dari pihak luar ya, bukan dari kita sendiri yang mengeluarkan. Sebagai contoh di sini, yang pertama kalau kita analisis ini dari pengeluaran kas, ini berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ini dokumen pengeluaran kas dan kop suratnya dari kita sendiri. Nah, untuk pengeluaran kas sendiri, untuk menentukan jurnalnya kita bisa melihat yang pertama selain kop surat, kemudian ada catatan bukti pengeluaran kas, kemudian dilihat di keterangan untuk apakah pengeluaran kas ini ya. Jadi jangan sampai nanti terbalik dengan transaksi yang lain atau tertukar ya. Kemudian juga di keterangan tersebut biasanya sangat jelas ya, ini pembayaran untuk pembayaran apa, kemudian periode kapan transaksi yang terjadi ya. Artinya pembayarannya ini akibat dari transaksi sebelumnya ya. Karena ini juga terkait kalau misalkan ada pengeluaran kas terkait pembayaran kepada pihak lain, mungkin ada potongan atau mungkin ada denda dan sebagainya. Nah, kita harus melihat itu transaksi kapan dan sekarang tanggal berapa, apakah masih dalam masuk potongan atau tidak gitu ya, atau bahkan denda. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat transaksi di berikutnya, ini dokumen transaksi bisa dibilang yang paling mudah untuk mengidentifikasinya, karena ini sudah pasti langsung masuk ke jurnal kas kecil atau petty cash, dan untuk jurnalnya sendiri sangat mudah ya. Jadi kalau dokumen transaksi di sini sudah ada voucher kas kecil atau petty cash, ini
sangat mudah mengidentifikasinya. Artinya ini masuk ke dalam jurnal kas kecil, di mana pasti ada tidak mungkin tertukar dengan jurnal yang lain. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya, nah di sini ada, kalau tadi ada pengeluaran kas, di sini ada penerimaan kas. Nah ini juga kita lihat di keterangan tertanggal 25 November. Nah hati-hati ya, pada saat ini pelunasannya tanggal 25 November, apakah masuk ada potongan penjualan kah atau mungkin ada denda. Nah, itu hati-hati. Sekarang tanggal berapa transaksinya, kemudian itu pelunasan faktur untuk tertanggal berapa. Nah, kita harus melihat faktur sebelumnya apakah diberlakukan termin dan sebagainya ya. Jadi harus jeli. Karena terkait dengan potongan tadi ya atau denda. Ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian ini masih sama, voucher kas kecil. Nah, berikutnya di sini ada kopnya masih sama perusahaan kita sendiri, tapi di sini ada tulisan atau ada tanda kopi. Artinya dokumen transaksi ini adalah dokumen transaksi salinan ya. Ini kalau kita lihat ini faktur, berarti penjualan ya. Penjualan secara kredit. Berarti yang aslinya kita serahkan atau kita berikan kepada customer ya. Jadi kita sebagai penjual hanya memegang salinannya atau kopiannya ya. Nah ini dokumen transaksi penjualan secara kredit. Nah ini masuk ke dalam jurnal penjualan khusus untuk transaksi penjualan secara kredit. Kalau dokumentasi yang ini tadi sudah dibahas ya, pengeluaran kas ada. Kita coba lagi yang lain, apakah ada yang... Nah, dokumen transaksi berikutnya, kalau kita lihat di sini ada tulisan nota kredit. Modelnya atau bentuknya hampir mirip ya dengan ini, dengan faktur penjualan. Tetapi di sini ada catatan nota kredit dan atas faktur F12, berarti ini ada hubungannya dengan faktur sebelumnya. Atas faktur nomor F12 strip 1. Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi ada kaitannya dengan bukti transaksi F12 strip 1 di tanggal 6 Desember. Tadi sudah dijelaskan transaksi ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Kalau kita lihat transaksi yang ini, nota kredit ini berarti retur penjualan secara kredit ya. Jadi piutang untuk customer digital Alex itu kita kreditkan akun piutang ya, kita kredit, maka di sini disebutkan nota kredit karena catatannya bahwa perusahaan mengkredit akun piutang digital Alex senilai sesuai yang barang yang diretur oleh digital Alex ya, karena mungkin barangnya tidak sesuai dengan pesanan atau ada kerusakan. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa nota kredit ini posisinya berarti kalau kita membuat jurnal, nanti akan dijelaskan di di entry jurnal ya. Posisinya kebalikan dari jurnal penjualan secara kredit ya, tapi ada sedikit perbedaannya. Nah ini sekali lagi hati-hati dengan dokumen transaksi nota kredit ini ya. Jadi
kalau ada nota kredit, kita harus melihat ini terkait dengan faktur mana, terkait dengan dokumen transaksi yang mana. Jadi kita harus melihat ini dokumen transaksi mana nih. Jadi untuk mempermudah pemahaman bahwa oh ya ini terkait dengan retur penjualan pada transaksi di tanggal 6 Desember ya. Nah, ini jadi harus hati-hati ya, karena perlakuannya akan berbeda karena ini tidak lagi masuk ke dalam jurnal penjualan, tetapi masuk ke jurnal umum ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita coba, nah ini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi kita sudah bahas. Di sini ada kop suratnya dari perusahaan lain. Nah, jika kita mendapatkan dokumen transaksi dari pihak lain, ini berarti dokumen transaksi dari pembelian ya. Untuk kasus ini adalah untuk pembelian. Jadi kita mendapatkan dokumen asli. Seperti yang kita lakukan pada saat penjualan, kita memegang kopiannya atau salinannya, kemudian yang aslinya kita kasihkan kepada customer. Maka begitu juga pada saat kita posisinya sebagai pembeli, maka kita menerima dokumen transaksi yang asli dari penjualnya ya. Dalam hal ini dari PT Margonda. Jadi kita membeli barang dagang dari PT Margonda. Nah, dan ini ada terminnya, berarti ini adalah secara kredit ya, secara pembelian secara kredit. Nah, ini hati-hati untuk dokumen transaksi ini ya. Ini masuk ke dalam jurnal pembelian karena pembeliannya secara kredit. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kembali kita menemukan yang berbeda dengan transaksi sebelumnya. Di sini ada tanda kopi, kemudian ada kop suratnya dari perusahaan lain. Nah, hampir mirip dengan nota kredit yang tadi yang sudah kita jelaskan. Ini juga terkait dengan transaksi sebelumnya. Ini nota debit. Kalau tadi nota kredit, ini nota debit. Itu dari atau atas faktur nomor F05 tanggal 10. Berarti ini terkait dengan faktur sebelumnya tanggal 10. Nah, ini ya, faktur F05. Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka ini adalah retur pembelian secara kredit. Artinya, barang yang kita beli di tanggal 10 Desember, kita retur ke PT Margonda karena tidak sesuai dengan pesanan atau barang rusak. Ya. Jadi, kaitannya dengan transaksi sebelumnya. Jadi, yang ini masuk ke dalam jurnal umum untuk retur pembelian secara kredit ya. Kita lanjutkan, apakah ada yang berbeda lagi? Penerimaan kas tadi sudah. Nah, ini ada lagi yang berbeda di nota kontan. Kalau tadi ada rata-rata faktur ya untuk kredit, di sini ada nota kontan, kemudian kopnya kop perusahaan sendiri, berarti ini adalah penjualan secara tunai. Nah, ini kalau penjual secara tunai masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas, tidak lagi masuk ke dalam jurnal penjualan karena kita mendapatkan atau menerima uang tunai dari customer atas pembelian secara tunai ya. Jadi hati-hati jangan sampai tertukar dengan penjualan secara kredit. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pengeluaran kas tetapi bukan untuk pembayaran utang usaha, tapi untuk pembayaran pajak ya. Ini sama masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ini sama tadi ya sudah dibahas ya, satu jenis atau satu macam dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian ini ada lagi
dokumen transaksi masuk dalam jurnal penerimaan kas, karena di sini sudah terlihat jelas bukti penerimaan kas. Tetapi dilihat di keterangannya, ini adalah terkait dengan piutang yang telah dihapuskan. Ini hati-hati, nanti akan lebih jelasnya akan dibahas pada saat menjurnal atau penjurnalan ya. Ini sama dengan tadi yang dari PT Margonda, masuk ke dalam jurnal pembelian secara kredit. Sekali lagi, pembelian secara kredit. Kopnya kop perusahaan lain atau dari pihak lain. Kita lihat lagi apakah ada lagi yang... Nah, ini juga... Oh, ini masih voucher kas kecil. Banyak keterangan saja yang berbeda. Kemudian masih adakah yang berbeda dengan yang lain? Nah, ini yang terakhir sama tadi pengeluaran kas, tetapi ini untuk pembayaran pinjaman ya. Hati-hati di sini untuk kasus yang terakhir ini ada bunga yang harus dibayarkan. Jadi total 19 juta di sini itu sudah termasuk pembayaran cicilan pokoknya dan bunganya ya. Jadi nanti di penjurnalan atau saat kita menjurnal, hati-hati akun yang terkait atau terpengaruh oleh transaksi ini ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait analisis dokumen transaksi khususnya untuk kasus UD Buana. Kalau tidak salah ini adalah soal UKK 2020 dan 2021 ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.